menjelaskan tentang dekadensi, penyimpangan, dan renaissance maknanya dalam konteks Islam kontemporer. Saya Siti Afia Bilqis dengan NIM 235211041. Saya Nabila Putri Maharani dengan NIM 235211056. Saya Maulidia Nurul Hidayah dengan NIM 235211059. Baik, yang pertama ada Islam di ambang dua peradaban, ketegangan antara tradisi dan modernitas. Said Hussein Nasr membuka bab ini dengan mengangkat sebuah persoalan besar, bagaimana umat Islam memahami posisi mereka sendiri dalam sejarah. Di tengah arus modernitas yang mengulung prinsip-prinsip tradisi, ia menunjukkan bahwa cara kita menggunakan istilah seperti kemunduran, penyimpangan, dan kebangkitan mencerminkan lebih dari sekedar pilihan kosakata. Ia mencerminkan pandangan dunia kita. Disinilah letak kekhawatiran Nasr, bahwa di balik istilah modernisasi, progres, atau bahkan renaissance tersembunyi sebuah ideologi yang bertentangan secara mendasar dengan hakikat Islam. Bagi Nasr, krisis utama Islam hari ini bukan sekedar kekurangan teknologi atau ketertinggalan sains, tetapi krisis identitas, krisis spiritualitas, dan hilangnya kemampuan untuk menilai realitas dari sudut pandang ilahiyah. Inilah yang menyebabkan kebingungan metodologis dan epistemologis dalam menyikapi sejarah mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada dekadensi, konsep yang terperangkap dalam standar asing. Banyak sarjana muslim modern menulis sejarah Islam seolah-olah peradaban Islam berhenti berkembang sejak runtuhnya Baghdad atau setelah era klasik filsafah dan sains. Dekadensi dalam pandangan mereka adalah ketidakmampuan dunia Islam mengikuti kemajuan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan sosial. Namun, Nasr mempersoalkan hal ini secara fundamental. Pertama, ia menekankan bahwa penilaian terhadap kemunduran masyarakat adanya standar penilaian yang sah. Sayangnya, standar yang digunakan seringkali adalah ukuran Barat modern yang bersifat materialistik dan juga sekuler. Ini adalah kekeliruan epistemologis karena peradaban Islam tidak pernah didirikan di atas paradigma yang sama. Ukuran kejayaan dalam Islam bukanlah produktivitas material, tetapi kedekatan dengan Tuhan, ketaatan pada syariat, dan keterhubungan dengan realitas metafisik. Kedua, Nasr menolak dikotomi sejarah Islam menjadi periode kejayaan dan periode stagnasi secara tajam. Ia menunjukkan bahwa warisan intelektual Islam pasca abad pertengahan tetap hidup dan dinamis, terutama dalam dunia tasawuf, filsafat teosofis atau hikmah, seni, dan arsitektur. Dari dunia Persia, India Muslim hingga Nusantara dan Afrika Barat, Islam tetap berkembang secara kualitatif, meskipun tidak selalu dalam bentuk kuantitatif yang disukai para modernis. Dengan demikian, Nasr tidak menolak adanya penurunan dalam dimensi-dimensi tertentu, tetapi ia menolak reduksi historis yang menyempitkan makna dekadensi menjadi semata-mata soal kehilangan prestasi duniawi. Selanjutnya yaitu penyimpangan, ketika orientasi ilahiyah ditinggalkan. Jika dekadensi adalah soal menurunnya kualitas dari suatu standar, maka penyimpangan atau deviasi lebih dalam lagi. Ia adalah menyimpang dari arah dan pusat spiritual. Menurut Nasr, penyimpangan hanya dapat dimengerti bila seseorang memiliki kesadaran akan kebenaran mutlak dan prinsip transenden. Disinilah letak krisis pemikiran muslim modern, karena mereka telah kehilangan akar dalam tradisi spiritual Islam. Mereka bahkan tidak memiliki kerangka untuk mengidentifikasi deviasi. Modernitas yang oleh banyak muslim dianggap sebagai pencapaian besar manusia dalam pandangan Nasr justru merupakan bentuk penyimpangan terbesar dalam sejarah. Ini karena ia berlandaskan pada penolakan terhadap tatanan metafisik dan spiritual yang membimbing peradaban tradisional. Modernitas adalah pemberontakan terhadap langit.
Ia mengganti Tuhan dengan manusia, mengubah orientasi vertikal menjadi horizontal, dan memuja perubahan sebagai kebaikan pada dirinya sendiri. Umat Islam yang terpengaruh modernitas tidak hanya gagal mengkritiknya secara mendalam, tetapi malah mengadopsinya secara tidak kritis. Mereka memperkenalkan ide-ide Barat dalam wacana Islam tanpa filtrasi ontologis maupun epistemologis. Dan inilah yang Nasr sebut sebagai penyimpangan dalam bentuk paling halus namun paling berbahaya, yaitu deviasi internal dari pusat Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu Renaissance atau Tajdid, yaitu dua jalan yang sangat berbeda. Nasr melanjutkan dengan membedakan secara tajam antara apa yang disebut Renaissance atau kebangkitan dalam wacana Muslim modern dan konsep Tajdid dalam tradisi Islam. Ia memperingatkan bahwa banyak upaya yang diklaim sebagai Renaissance Islam sesungguhnya hanyalah impor gagasan Barat yang dibungkus secara Islami. Bahkan lebih buruk, ia adalah kelahiran kembali ide-ide sekuler yang bertentangan dengan esensi Islam. Sebagai perbandingan, Renaissance Barat adalah masa di mana humanisme dengan Yunani Romawi dihidupkan kembali setelah abad-abad dominasi kekristenan. Alih-alih membawa pencerahan spiritual, Renaissance menjadi pintu masuk bagi sekularisasi dan materialisme. Jika umat Islam mengikuti model ini, maka yang terjadi bukanlah pembaruan, tetapi pembusukan identitas. Sementara itu, dalam Islam, Tajdid adalah proses pembaruan otentik yang muncul dari dalam tradisi itu sendiri. Tajdid adalah upaya menyalakan kembali api ilahiyah dalam zaman yang gelap, dilakukan oleh para mujadid atau tokoh-tokoh spiritual yang memiliki otoritas ilmu, akhlak, dan kedalaman rohani. Mereka bukan reformis sekuler, tetapi pembimbing zaman. Tajdid tidak mengganti prinsip, tetapi menyesuaikan ekspresi prinsip tanpa kehilangan esensi. Ini seperti air yang tetap murni meskipun berada dalam bejana yang berbeda. Inilah jalan pembaruan sejati yang diusulkan oleh Nasr, bukan imitasi tetapi aktualisasi ruh Islam dalam konteks kontemporer. Yang selanjutnya yaitu materi peringatan terhadap modernisme dan bahaya relativisme. Salah satu bagian paling tajam dari bab ini adalah kritik Nasr terhadap proyek reformasi Islam modern. Ia menyatakan bahwa banyak reformis telah mengadopsi pendekatan-pendekatan yang berasal dari filsafat modern Barat seperti rasionalisme sekuler, relativisme historis, dan hermeneutika kritis yang kemudian digunakan untuk menilai atau merombak ajaran Islam. Ini adalah bentuk penyusupan epistemologis yang sangat serius. Ketika sunnah dipertanyakan, ketika Al-Quran ditafsirkan hanya sebagai dokumen sejarah, dan ketika syarat dianggap bisa dinegosiasikan demi kemajuan zaman, maka Islam tidak lagi dipahami sebagai wahyu, melainkan sebagai produk budaya yang bisa dinegosiasikan. Inilah awal dari relativisme spiritual yang menghancurkan. Bagi Nasr, tidak ada jalan tengah antara kebenaran abadi dan relativisme modern. Jika Islam ingin tetap hidup sebagai jalan keselamatan, maka ia harus menolak untuk diperdagangkan di pasar ideologi kontemporer. Ia harus tetap menjadi poros yang memandu zaman, bukan sekedar menyesuaikan diri dengannya. Yang kedua ada menuju kebangkitan sejati, jalan spiritual umat Islam. Di akhir bab, Nasr menyusun kerangka positif untuk kebangkitan Islam yang sejati. Ia menyatakan bahwa umat Islam hanya dapat bangkit jika mereka terlebih dahulu menyembuhkan luka spiritual mereka sendiri. Ia adalah proyek yang dimulai dari dalam, bukan dari sistem politik atau ekonomi, tetapi dari penyucian jiwa, pemulihan ilmu yang benar, dan penghidupan kembali tradisi spiritual yang otentik. 3 syarat utama yang ia ajukan untuk kebangkitan adalah yaitu 1. Tazkiyat an-nafs atau penyucian jiwa. Tidak ada pembaruan eksternal yang sah jika manusia di dalamnya rusak secara batin. Kebangkitan adalah sebuah dari transformasi spiritual personal. Yang kedua ada revitalisasi ilmu tradisional. Umat Islam harus kembali kepada ilmu yang berakar pada wahyu dan metafisika Islam.
bukan ilmu yang sekedar teknis atau empiris. Yang ketiga, sikap kritis terhadap modernitas. Umat Islam tidak boleh menjadi konsumen pasif ide-ide barat. Mereka harus mampu menilai dan menyaringnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang ditekankan Nasr, Islam tidak membutuhkan modernisasi, tetapi pembukaan kembali pintu langit yang telah tertutup oleh debu modernitas. Selanjutnya yaitu penutup, Islam sebagai poros zaman bukan pengikut zaman. Dalam bab ini adalah seruan penuh semangat intelektual dan spiritual kepada umat Islam untuk mengenali makna sejarah mereka sendiri berdasarkan kriteria ilahiyah. Dengan gaya filsafat yang tajam, Nasr mengingatkan bahwa kita hidup di era di mana banyak yang berteriak tentang perubahan, namun hanya sedikit yang berbicara tentang kebenaran. Ia menegaskan bahwa umat Islam tidak akan menemukan tempat mereka di dunia modern jika mereka lupa dari mana mereka berasal, bukan dengan meniru Barat, tetapi dengan menghidupkan kembali inti Islam sebagai agama yang meletakkan Tuhan di pusat segala hal. Maka umat ini dapat menavigasi zaman dan membimbing dunia menuju makna yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.